Bismillah, hari ini kita akan membahas manfaat dari sholat. Manfaat dari sholat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja, bisa bertemu dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan teman, sahabat. Alhamdulillah. Tentu nikmat ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita jadikan kebaikan, kita jadikan bernilai ibadah di sisi Allah, sehingga Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan tambah nikmatnya ketika kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan, kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya tidak lain dan tidak bukan, agar kita senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah, dan kita semuanya nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung, pertolongan yang mulia dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara tentang sholat, maka kita sedang berbicara amalan yang sangat luar biasa, yang itu disepakati oleh para ulama, ya, yakni amalan yang nanti pertama kali ditanya di saat seorang hamba masuk ke dalam liang kubur. Setelah amal sholat ini baik, maka insya Allah amal yang lain baik. Pertanyaannya, kok bisa ada orang mengaku muslim tapi dia susah sholatnya? Kok ada orang mengaku muslim tapi dia males-malesan sholatnya? Ya, aneh. Maka saya menyimpulkan, ketika ada seorang muslim yang tidak bersegera dalam sholat, itu ada dua yang melatar belakangi. Yang pertama, dia nggak tahu keutamaannya. Yang kedua, dia digoda sama hawa nafsunya, digoda sama syaitan buat melalaikan sholat. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas supaya kita sholatnya semangat, dengan cara kita harus tahu keutamaan sholat. Nah, hari ini kita akan bahas manfaat, keistimewaan, atau hal-hal yang spesial bagi mereka yang mengerjakan sholat. Nah, mudah-mudahan kalau kita tahu, kita faham, maka kita semakin bersegera ketika waktunya sholat. Nah, ini dibahas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Jadi saya tidak mengarang-ngarang nih, tapi saya baca langsung dari kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi di bab 10, maqalah yang ke-21. Bismillah. Wal maqalatu al-hadiyatu wal 'ishrun, dan adapun maqalah yang ke-21. Nah, ini diceritakan dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Imam An-Nawawi menjelaskan, ai qiyamuddin kama annal amuda qiyamul bait.
Maksudnya adalah pondasi agama, sama halnya seperti tiang adalah pondasi rumah. Fiha, di dalamnya, di dalam sholat, asyru hisalin. Di dalam sholat, dalam hadis ini dikatakan ada 10 keutamaan, ada 10 keistimewaan. Di dalam sholat ada 10 keistimewaan. Ketahui ini agar kita lebih semangat ibadah sholatnya. Yang pertama, zainul wajhi. Orang yang sholat itu dia menambah keindahan wajahnya. Masya Allah. Ini adalah satu keistimewaan orang yang menjaga sholat. Wajahnya itu indah. Bicara keindahan itu tidak lagi berbicara dia kulitnya hitam, dia kulitnya putih. Tapi kalau dia menjaga sholat, itu orang dibuat sama Allah menyukai orang itu, menyukai wajah orang itu. Nauzubillah. Wow, subhanallah. Satu. Yang kedua, wa nurul qalb. Orang yang menjaga sholat, hatinya bercahaya. Ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah riwayat, as-salatu rajul nurun fi qalbihi wa man syaa minkum falyunawwir qalbahu. Rawahu Ad-Dailami. Salat seseorang adalah cahaya di hati. Nah, orang yang salat itu dapat cahaya di hati. Orang yang kagak salat, cahayanya mati dalam hatinya. Nauzubillah. Barang siapa yang menghendaki dari kalian, hendaknya dia mencapai jantungnya. Jadi cahaya hati itu kalau dia terus menjaga sholatnya, maka cahaya yang tadi di hati itu bisa menyebar ke bagian organ tubuh yang lain sampai ke jantungnya. Wah, kalau organ tubuhnya sudah bercahaya, maka yang ada kebaikan. Yang ada ketaatan. Terus yang selanjutnya, yang merupakan keistimewaan sholat adalah warahatul badan. Sholat itu membuat badan kita semakin nyaman. Ya, sholat itu membuat badan kita semakin nyaman. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah hadis, qala, Rasulullah pernah bersabda, kum fasolli fa inna solata shifaun. Tuh, mantap banget kan? Apa katanya? Kata Rasulullah dalam hal ini, berdirilah kalian, sholatlah kalian, sesungguhnya sholat adalah shifaun, obat. Nah, coba itu ya. Jadi orang yang sholat itu dia sedang merekonduksi, apa istilahnya ya, mengembalikan kesegaran badannya. Orang yang sholat, makanya sehat insya Allah. Orang yang menjaga sholat itu dia akan lebih sehat daripada orang yang melalaikan sholatnya. Terus yang selanjutnya, wa unsyun fil qabri. Orang yang menjaga sholat, dia akan mendapatkan ketenangan ketika di dalam kubur. Waduh, coba kalau orang udah masuk kubur itu udah panik, tapi dengan dia ahli sholat, dia tenang. Terus apalagi, wa manzilur rahmah. Ketika orang sholat, Allah menurunkan rahmatnya dalam orang itu. Nah ini, makanya ketika sholat jangan bercanda. Ketika sholat serius, ketika sholat khusyuk. Biar apa? Rahmat Allah bercucuran kepada kita. Coba, mau gimana lagi kan? Terus apalagi, wa miftahus sama. Sesungguhnya sholat itu adalah kuncinya langit. Artinya apa? Ketika kita berdoa ketika sholat, waduh, ibarat masuk ke rumah, kita udah punya kuncinya. Enak gak? Enak banget. Makanya semangat ayo sholatnya. Perbanyak doa di waktu sholat tersebut. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan sangat lebih spesifik lagi. Apa itu? As-sholatu kurbanu kulli taqiyyin. Oh, jelas banget. As-sholatu kurban.
Sesungguhnya sholat adalah cara mendekatkan diri bagi setiap orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu sholat gitu. Jangan sampai malah melalaikan sholat. Makanya ukuran orang bertakwa itu nggak ada ukuran yang lain. Bukan ukuran dari haji setiap tahun, bukan ukuran pakai umroh setiap bulan, bukan baca Quran setiap hari, khatam Quran setiap saat, hafiz 30 juz, tapi lihat sholatnya. Sholatnya bagaimana? Kalau dia sholatnya sungguh-sungguh, sholatnya berjamaah, sholatnya di awal waktu, tumaknina, syarat rukunnya terpenuhi, wah, rahmat bercucuran. Soleh dah, insya Allah soleh dah. Insya Allah soleh. Kemudian yang selanjutnya yang merupakan keistimewaan orang yang mengerjakan sholat adalah wathiqalul mizan. Allah akan perberat timbangannya. Tentu timbangan di sini bukan keburukannya, tapi kebaikannya, pahalanya, ibadahnya. Di timbangan, di mizan nanti Allah akan tambah beratkan. Allah akan lebihkan. Nah, itu orang yang sholat, insya Allah timbangan amalnya lebih berat daripada orang yang lalai sholat, apalagi yang kagak sholat. Nauzubillah. Yang selanjutnya, wa mardahul rabbi. Orang yang sholat itu mengundang keridhaan Allah. Kalau mengundang keridhaan Allah berarti antitesisnya, lawan katanya, orang yang kagak mau sholat mengundang murkanya Allah. Orang yang lalai sholat mengundang marahnya Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Yang selanjutnya, wa thamanul jannah. Ternyata sholat itu seharga dengan surga. Coba itu. Surga yang begitu sempurna, yang begitu luas, yang begitu nikmat, oleh Rasulullah digambarkan itu seharga dengan sholat. Betapa ibadah sholat sangat mulia, betapa ibadah sholat sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai orang yang mengerjakan sholat laka jannah, dia dapat surga, kata Rasulullah. Terus apalagi yang selanjutnya, wahijabun minan nar. Orang yang sholat dia hakikatnya sedang menghijab dirinya, menutup dirinya dari api neraka, jauh dari siksa neraka. Insya Allah masuk surga langsung, ya. Makanya sholat itu dijaga, ya. Hijab minan nar. Di dalam hadis tersebut kalimat terakhir, faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamaddin, maka sesungguhnya orang yang mendirikan sholat, mengerjakan sholat dengan baik dan benar, dia sudah menegakkan agamanya, ya. Faman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan, yang melalaikan, faqad hadamaddin, dia merobohkan agamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya dikatakan orang yang tidak mau sholat seperti orang kafir, ya. Orang yang tidak mau sholat itu sama dengan orang kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan sholat sunnah Rasulullah yang memang Allah perintahkan, Rasulullah contohkan. Sedikit demi sedikit dengan kita berniat kepada Allah, itu akan ditambahkan oleh Allah, dimampuhkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.